Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deftania Arumpuspita dari kelas 05 PPKE 002. Di sini saya akan presentasikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila itu? Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun dari sudut sejarah. Hal tersebut dapat dilihat secara etimologis dan secara terminologi sebagaimana penjelasan sebagai berikut. Secara etimologis, berdasarkan asal kata, Pancasila berasal dari bahasa India. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya 5, dan sedangkan sila itu artinya tingkah laku yang baik. Sedangkan secara terminologi, yaitu pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI, perkataan Pancasila 5 asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara yang diusulkannya. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri tersebut adalah sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam Pancasila. Sifat dari ciri-ciri Pancasila tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama sistematis, yang kedua kesatuan totalitas yang organis. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristiknya itu? Karakteristik yang dimaksud adalah ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara, yang membedakannya dengan ideologi yang lain. Di sini ada 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Yang kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Yang kelima adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam 5 Pancasila ini terdapat sendirinya pasal-pasal. Pancasila yang pertama berbunyi sila ketuhanan yang Maha Esa, yang terdapat pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sila yang kedua berbunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal yang kedua adalah pasal 28E ayat 3 yang bunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia terdapat di pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua terdapat di pasal 35 berbunyi bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Yang ketiga terdapat di pasal 36A yang berbunyi lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat
Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, terdapat di pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, terdapat di pasal 6A ayat 1 yang berbunyi, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pancasila yang kelima yaitu yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Pancasila, dalam nilai-nilai Pancasila ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang pertama, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat fardu, sholat sunnah, puasa, zakat. Dan kita tidak boleh ribut kepada orang yang beragama lain untuk melaksanakan ibadahnya. Sila yang kedua, kita bisa terapkan untuk membantu korban bencana alam dan menghargai dan tidak mencela karya orang lain. Pada sila yang ketiga, kita bisa terapkan untuk mengorbankan sebagian harta untuk pembangunan jalan dan ikut serta kerja bakti, mengikuti kegiatan Karang Taruna, ikut serta dalam kompetisi olahraga baik skala nasional maupun internasional. Sila yang keempat yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ikut dalam pemilu jika sudah cukup umur, baik tingkat nasional maupun lokal. Sila yang kelima, kita bisa terapkan untuk memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut, tidak bertindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan membayar pajak tanpa membedakan kaya atau miskin. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.